dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IF, ya. Dan saya perkenalkan, di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping diri saya namanya Andrea, bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui. Di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan, mungkin dari pertama mungkin lebih dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian. Seperti itu. Memang ceritanya gitu. Untuk perkenalan Ibu IF ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lain seperti itu. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapatkan? Mungkin kamu bisa. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer yang pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut.
mungkin silakan Mbak. Ya, jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Ya, sertifikat. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Nah, apakah itu diterima atau sebelumnya memang belum ada? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan? Ini misalkan Jadi